atau diketik di chat juga boleh ya. Kalau mau bertanya langsung juga boleh ke Bunda Lucy, silakan. Bunda nanya. Silakan. Siapa nih? Adi saya. Oh ya, Mas Adi, silakan. Bunda nanya, bucin itu kalau kita merujuk pada teori perkembangan, tumbuh kembang anak, itu biasanya terdapat pause-nya itu di usia keberapa ya? Bakat-bakat bucin itu akan muncul. Sorry. Lalu agak putus-putus. Sorry, Kang, bentar. Oke, boleh ulangin? Silakan Mas Adi. Kalau merujuk dari usia perkembangan, tumbuh kembang anak, atau kita bisa melihat dari mana biasanya ada kesalahan atau terjadi inner child itu di usia keberapa yang bisa nanti dewasanya itu bisa memicu ke arah sana gitu aja. Oke. Jadi kita harus meninjau kalau di hipnoterapi atau di ilmu kinesiologi yang saya pelajari ya. Biasanya kalau yang bucin-bucin itu udah ada DNA emosinya dari orang tua. Nah, jadi diselesaikannya sebenarnya dari genetik kan harus ya. Cuman kan kepanjangan nih. Mamanya mungkin di dalam kandungan kurang ada cinta terhadap dirinya sehingga kena ke anaknya. Nah, maksudnya kecenderungan usia berapa sih anak bisa ketahuan dia bucin apa enggak? Biasanya di 9 tahun ketika dia mulai bisa berinteraksi sama lawan jenisnya, di situ kita udah mulai wanti-wanti. Tapi so far kalau aku lihat, kalau mama papanya sudah memberikan kasih sayang, memberikan bahasa kasih yang cukup sama anaknya, kecenderungan itu sih bisa diminimalisir sih. Karena si anak itu udah mendapatkan cinta dari orang terdekatnya gitu. Jadi tangki cinta orang tua ya Kecil suaranya, sorry. Jadi tangki cinta orang tua ya Bun ya, yang mesti dipenuhi ya. Ya, betul. Ya ujung-ujungnya ke life language lagi sih. Makasih Bu. Iya, makasih Mas Adi. Oke, ini ada Bu Dian. Sebentar, Bunda ada. Bu Dian bertanya, biasanya untuk solusi bucin ini pakai teknik apa, Bunda? Silakan, Bunda. Kalau teknik, tadi banyak banget ya. Teknik itu hipnoterapi, kalau Budian bisa hipnoterapi bisa membantu sih untuk hipnoterapi. Kalau saya kan banyak pakai kinesiologi. Kalau kinesiologi kan pengecekan lewat bawah sadar melalui muscle check. Jadi apa yang nggak didapat di hipnoterapi bisa didapat di kinesiologi. Karena kalau hipnoterapi, kalau untuk spesial yang nggak ngerti tentang past life, dia paling banter bisanya sampai regresi sampai dalam kandungan gitu ya. Tapi kalau kinesiologi bisa sampai 7 keturunan di atasnya dia dibersihinnya gitu. Jadi kalau tentang teknik banyak banget sih. Kalau tahu EMDR atau CBT, nah itu sekarang teknik yang sedang saya pakai. Jadi saya kan punya dampingi 21 hari kelas Love Journey ya. Nah ini udah batch kelima nih, hari Senin besok jalan. Nah itu juga saya menggunakan teknik itu. Jadi peserta tuh benar-benar diajarin bagaimana caranya mengubah dari yang unhelpful thought ke helpful thought gitu. Jadi pikiran yang nggak berguna, jadi pikiran yang berguna kayak apa. Terus dilatih untuk emosi apa sih yang muncul ketika kamu melihat pria. Nah, pikirannya apa yang muncul tuh. Nah, itu yang dibenahi sih, yang diberesin. Mau nggak mau itu kalau kayak begini sih terapi kognitif dibutuhkan banget. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Dian ya. Sebentar, ada pertanyaan lagi dari teman-teman?
sambil nih. Oke, baik. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Sambil nunggu teman-teman, boleh di chat juga ya pertanyaannya, teman-teman. Bunda, tadi kan Bunda nih ada program namanya 20 days ya, 21 hari live journey ya, kelasnya live journey. Boleh dong cerita dikit dulu Bunda, apa tuh Bun? Makhluk apa tuh? Kelas apa tuh Bunda, silakan. Ya, oke. Saya ke share ya. Ya, jadi kita ada kelas yang namanya 21 hari Love Journey and Abundance. Kenapa saya kelas ini? Karena jalan dengan perilakunya. Jadi dibersihin belief-nya, kemudian Bunda, PowerPoint-nya belum ada ya, Bunda? Oke. Nih, Bundanya kemana nih? Sebentar. sorry. Bunda, silakan Bunda. Mic-nya Bunda. Bentar ya, Oke. soalnya saya nebeng hotspotnya handphone saya, terus anak saya bawa keluar, jadinya hilang deh sinyalnya. Iya Bunda. Tadi PowerPoint-nya belum ada Bunda tadi. Ini udah ya? Nah, silakan Bunda. Lanjut. Ya, jadi 21 hari Love Journey ini kan udah batch kelima ya. Jadi kita memang setiap bulan adain ini supaya membantu teman-teman yang kehilangan cintanya, mumpung lagi pandemi ini kan, jadi mereka masih banyak waktu untuk introspeksi diri. Tapi ini bukan perjalanan kayak kalau saya lihat banyak kan yang afirmasi atau energi, bukan sekedar itu sih. Jadi memang benar-benar kita bikinnya yang namanya metodenya best love. Best love itu kita kasih mindful movement, kita kasih beberapa teknik lah ya, CBT, MDR semuanya masuk untuk ningkatin power kita, ningkatin kreatif kita gitu. Nah, dengan kita mencintai diri chance-nya lebih terbuka. Hari deal with emotion. Nah, ini juga menarik sih. Itu ternyata bisa lewat mata gitu ya, glitch mata. Jadi makanya eye itu pergerakan di eye yang pertama, yang kedua gerakan di mata itu membuat kita bisa menghilangkan trauma. Karena mata kita itu sumber dari trauma apa mata gitu ya. Nah, jadi mata kita ada yang mata dominan sehingga ketika dia stres, dia harusnya menyampaikan informasi ke sistem limbik namun dibajak sama amigdala. Nah, gimana caranya ngatasin supaya informasi itu nggak mudah 3 hari. 3 hari maksudnya 3 kali 2 jam ya, bukan 3 hari 8 jam manteng gitu, enggak ya. Itu lewat kelasnya, lewat Zoom. Nah, sama hipnotis. Bunda, suaranya hilang Bunda nih. Nanti itu teman-teman boleh catat aja informasi di 0818 074 44 074. Karena ya bulan jalan kira-kira 3 atau 4 event gitu. Belajar lah ya di masa pandemi ini. Halo? Bunda, tadi diulang nomornya Bunda? Boleh berbagi dengan teman-teman? Hilang lagi ya? Iya. Maaf nih. Ini
IndiHome. Nih, kalau mau nanya semua event kita ada di situ. Soalnya kita ada puluhan event gitu ya, mulai dari yang event kecil sampai event mau jadi paranormal ada semua di situ. Oke, teman-teman kalau ada yang perlu kontak ini ada di bawah ya Bunda ya, di PowerPoint tadi ya. Oke, ya, balik lagi. Bunda ini ada pertanyaan dulu nih Bun. Ini Mas Adi nih, Bunda ajarin kinesiologi dong, kapan kelasnya? Siapa tuh yang nanya? Mas Adi nih, Bunda. Kapan ada kelas Kapan ada kinesiologinya, Bunda? Wani Piro. Ya. Nanti kontak Bunda ya. Kelas kinesiologi itu namanya Neuro Emotion Code. Kemarin tuh udah jalan yang level pertama yang Neuro Emotion Coaching. Itu juga ya oke sih, maksudnya orang tua banyak belajar tentang neuroscience, terus ngajak ngobrol anak tuh bukan ke perilakunya tapi ke otak anak. Nah, yang next-nya ada Neuro Emotion Code. Jadi ya kinesiologi sih, ngecek apa emosi, terus kebersihannya gimana gitu. Banyak pertanyaan Bunda ini dari Mbak Mei dulu ya. Bunda ya. Lucy kan tadi bilang Bunda dipukuli nih. Apa sih nggak gini? Orang tuanya akhirnya dapat suami justru seperti yang bapaknya Bunda. Emang begini ceritanya tadi Bunda. Apakah Bunda Lucy juga menikmati perlakuan ayahnya lewat suami atau tidak menikmati bagaimana melakukannya? Gimana Bunda? Silakan dijawab dulu Bunda. Bingung saya. Untuk orang yang pernah mendapatkan pelecehan seksual dari anggota keluarga itu ya, saya apakah akan potensial? Oh iya, mungkin. Oh iya, mungkin. Waktu saya SMA, saya nangani satu anak remaja bucin. Jadi dia kayak menyerahkan apa aja untuk pacarnya lah ceritanya gitu ya. Setelah saya terapi, saya kan nggak ngerti dulu terapi itu apaan gitu kan. Saya cuma ingat beli satu buku judulnya Kesembuhan Memori. Di situ saya praktekin dan akhirnya berhasil banget gitu ya. Saya nggak pernah yang namanya nggak Mohon maaf, sinyalnya kayaknya putus-putus ya, Bunda. Oke, teman-teman mohon bersabar ya. Oh, soalnya kalau misalnya mati, zoom chatnya juga hilang. Halo? Ya, Bunda. Halo? Udah. Ya, Bun. Ngambil dari putus lagi, Bun. Dari handphone. Ngambil dari handphone. Oke, tadi sampai mana ya dengernya ya tadi ya. Saya terapin metode itu, ternyata anak itu pernah diperkosa sama supirnya waktu dia 5 tahun. Jadi ada kemungkinan. Nah, waktu zamannya pedofil, ingat nggak dulu pernah ada zaman pedofil? Saya kan suka dipanggil Zoom. Nah, suatu saat saya siaran di Trans TV. Nah, di situ ketemulah beberapa orang yang bucin, bahkan artis ya. Dan dia bilang kemungkinan kalau orang udah di pedofil, dia akan melakukan itu sama orang lain. Kemungkinan karena itu traumanya dia yang kayak mirror cerminnya, karena di otaknya itu ada mirror cermin, jadi apa yang ada di dalam otaknya dia modeling ke orang lain gitu. Ada kemungkinan besar seperti itu. Walaupun mungkin nggak 100% ya, nggak semuanya. Tadi ada pertanyaan di bawahnya, Dok, tentang saya. Oke, cuman boleh. Saya bacain ya, Bunda. Soalnya hilang ini. Ya, boleh. Oke, yang paling bawah dulu deh. Satu lagi Bunda, kalau seseorang kehilangan sosok ayah karena ayahnya meninggal dan orang ini
dan orang ini laki-laki, apakah akan punya potensi yang besar juga menjadi bucin, Bunda? Kalau kita bicara tentang potensi, semuanya mungkin. Karena masalahnya gini, ada 2 orang, dua-duanya kehilangan ayahnya. Tapi yang satu menyikapinya dengan cara yang berbeda dibanding yang satunya. Jadi karena yang satunya itu karena dia kehilangan figur ayah, dia haus sama kasih sayang, maka dia mencari laki-laki lain gitu ya. Nah, sama yang satu, justru dia karena kehilangan ayahnya, dia nggak mau pacaran dulu karena dia mau jaga ibunya. Jadi reaksi respon di otak itu nggak selalu sama sih. Nggak bisa kita pukul rata, oh pasti begitu gitu. Nggak bisa sih. Tergantung dari hubungan dia sama orang tua mamanya juga kan. Kalau hubungannya sama mamanya baik sih, so far oke. Tapi kalau misalnya ada banyak yang anak saya tanganin, itu mamanya itu berani pacaran di depan anaknya gitu. Sampai nelfon jam 2 pagi, nih Bunda nih, mama bawa om itu lagi ke sini gitu kan. Di depan anaknya. Nah, itu mungkin nanti akan memunculkan potensi seperti itu. Nah, saya nangani lagi, ini anak kembar. Salah satunya kena bucin. Karena mamanya itu pelacur, terus anaknya ini dia sekarang lagi ngemis cinta sama tukang beca, tukang siomay gitu. Pacaran dong sama gue gitu. Gitu. Jadi nggak tentu sih, tergantung dari persepsi orang. Oke, Bunda, itu ada pertanyaan buat Bunda tuh di chat, Bunda. Baru lagi. Sorry. Kebaca nggak, Bunda? Kalau saya bacain. Oh, oke. Ini Mbak Mei ya? Mbak Mei IBH ya? Bukan? Nggak tahu nih, Mbak. Mbak Mei. Juga ini. Saya pernah dipukuli ayah. Ini di sini. Lalu mekanisme di dalam cerminnya sekarang bagaimana? Oh, jadi tadi saya bilang ada 2 tipe orang. Yang satu kalau dipukulin nih, kalau dipukulin ayahnya, dia akan mencari pelarian sama laki-laki lain. Atau yang kedua, dia mungkin tidak bereaksi apa-apa karena menganggap biasa. Nah, saya yang pertama tuh nganggap yang pertama ya. Let's say saya yang pertama lah, karena dari SMP saya mencari figur laki-laki yang bisa saya ajak cerita, which is saya nggak macam-macam sih. Cuman saya senang aja namanya bergaul sama laki-laki gitu kan. Sampai akhirnya saya menemukan kayaknya ada yang nggak beres di gue ya. Waktu kuliah itu saya pacaran sama satu orang, kebetulan karena saya Kristen, dia pembina gereja, dan ternyata di situ saya tahu kalau dia itu satu anak binaan saya itu pacaran sama orang dari Cianjur, sama mana dulu kan musimnya pager ya, jadi saya nggak ngerti. Tapi ketika saya tinggal di belakang pintu, terus mama saya udah ngomel-ngomel gitu kan, jadi kalau misalnya pun saya pacaran, saya backstreet gitu. Tapi saya nggak sampai yang bucin bener-bener kayak ngemis cinta ke orang gitu. Itu nggak. Untungnya nggak sampai ke arah sana gitu. Karena dulu saya aktif LSM kan, jadi saya aktif
aktif di gereja, saya kembali lagi ke respon orang yang. Terus sekarang saya dapetnya suaminya sesuai nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Ayah. Oke. Mohon maaf nih, teman-teman putus lagi. Putus terus. Di sini timur agak jelek sih kalau udah jam 5 ke atas, apalagi itu parah banget. Malam-malam tuh kalau saya mimpin kuliah Zoom tuh putus nyambung gitu. Ini emang laptopnya bucin juga nih kayaknya. Jablay, kurang kasih sayang. Iya, silakan Bunda. Iya gitu, jadi ya tadi sampai mana sih? Sampai mana jadi saya dari tadi ngomong sendiri tuh saya nggak tahu kalau lagi putus internet gitu kan. Parah banget. Kalau tadi ditanya, saya dapat suaminya sesuai dengan figur ayah saya enggak? Ya pasti enggak. Nah, ayah saya itu jarang yang namanya nyentuh saya. Dia berhenti mukul saya ketika dia jatuh stroke dan saya menolong dia. Dan kemudian waktu itu setelah stroke dia udah nggak punya daya untuk mukulin saya. Nah, sejak habis itu saya bawa pulang dia, terus pertama kalinya saya ngerasain dia nyentuh saya itu waktu dia habis stroke. Nah, saya memang bilang saya nggak mau dapetin figur kayak papa saya yang cuek, yang mukulin saya. Akhirnya saya dapat suami saya yang ketika saya belajar neuroscience, saya membuat tebal si mielin yang membungkus akson dengan cara membelai dia. Jadi ini jurus ampuh untuk membuat suami-suami yang cuek. Akhirnya sekarang udah mulai bisa. Putus lagi ya, Dok? Halo? Enggak. Silakan Bunda. Putus lagi ya? Enggak, Bun, silakan. Enggak. Masih ada Bunda. Oh, ini soalnya ada chatnya sih. Ya, jadi dengan mielin itu saya membantu suami saya untuk bisa lebih open, lebih komunikatif, lebih terbuka sama saya, nggak seperti papa saya yang cuek banget sama saya, gitu. Gitu sharingnya. Hei, makasih nih Bunda nih. Teman-teman masih ada yang bertanya? Tadi ada yang ke Japri ya. Nanti yang belum jelas boleh kontak Bunda Lucy ya di nomor yang tadi ya. Tadi di chat juga saya ada ya. Ini kalau yang tadi nomor. Oh, itu tadi stafnya Bunda ya? Iya ya. Oh, ini nomor pribadi saya. Ya, itu asisten saya. Ya, ini ada nomor Bunda. Silakan teman-teman yang perlu mau bertanya lebih jauh lagi ke Bunda Lucy, silakan dicatat nomornya di chat ya ada. Atau mau tanya tadi ada kelas-kelas kinesiologi, ada 20 hari live juga nih ya Bunda, sama tadi eye motion ya tadi Bunda ya. Eye motion sama parenting tadi. Jadi bisa kontak-kontak Bunda atau mau konsultasi. Ya, deal with emotion, ada parenting. Ya, macam-macam. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Kita kasih waktu 2-3 menit lagi ya Bunda ya. Ini jadinya 1 jam lebih Bunda, mohon maaf. Ya, boleh. 2 jam silakan juga ada yang mau ada yang mau bertanya lagi Pak Nyoman atau siapa Pak? Ada yang mau ditanyakan silakan. Boleh tanya yang lain ya kaitan dengan hipnoterapi atau dengan pokoknya dengan anak-anak ya, dunia anak-anak ya. Dunia anak-anak dan anak-anak gede seperti Pak Iwan. Anak-anak gede apa anak-anak tua nih? Pak Nyoman silakan Pak Nyoman. Boleh Pak Nyoman, langsung aja Pak. Di-unmute aja Pak. Mic-nya di-unmute. Silakan di-unmute Pak Nyoman ininya. Terima kasih. Nah, silakan. Ya, ini Galaxy A10 ya. Oke. Saya mau nanya itu masalah masalah di Inggris itu yang sampai membunuh pasangannya itu
apakah budak cinta atau apa? Terima kasih ya. Orang Indonesia yang di Inggris sampai membunuh berapa orang. Iya. Iya. Oke. Makasih. Yang kasus kemarin yang cowok Iya, itu iya. ya, Bunda ya. Iya, makasih. Iya. Yang Ya. Selain itu sih lebih kayak dia punya agak terganggu secara mental sih kalau saya lihat. Jadi kalau budak cinta belum sampai gangguan mental. Oke. Jadi kalau gangguan mental budak cinta bisa membuat sampai gangguan mental ya. Makasih. Oke. Halo, Bunda. Tapi orang yang udah terganggu mentalnya seperti itu sampai membunuh cowok-cowok yang emang dekat sama dia misalnya, itu belum tentu bisa dikatakan budak cinta. Tapi mungkin saja karena trauma masa lalunya membuat dia seperti itu. Iya. Ya. Halo? Oke. Masih nyala kan? Masih Bunda. Masih on kan? Iya, masih Halo? on. Masih Mami, Bunda kenapa, masih. Maksudnya Mas Sosis apa? Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Hasta Utama nih, Mbak. Bunda Lucy. Halo Bunda. Sebentar ya. Bunda. Suaranya di mute ya Bunda ya. Oke, kita tunggu sebentar ya, teman-teman ya. Oke, Bunda ini ada beberapa pertanyaan. Ada wanita dia sudah punya pacar dan sudah dilamar dan diterima. Namun di belakang dia sudah selingkuh dengan tunangan orang bahkan sampai ML. Namun dia lebih milih selingkuhan dibanding pacar. Kenapa ya? Bunda Lucy masih monitor? Halo Bunda, ini mic-nya kayaknya di mute Bunda. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Bunda mic-nya masih apa? Mic-nya masih di mute tuh, masih di ada beberapa pertanyaan dari Pak Mas Aji sama Mbak Mei dan Bu Riani. Nanti saya bacain ya. Oke, teman-teman sambil nunggu Bunda Lucy nanti malam besok malam saya mengundang Pak Edi Dr. Edi Iskandar, pakarnya EFT di Indonesia, Emotional Freedom Technique, dan beliau akan menyampaikan bagaimana EFT bisa membantu di masa pandemik seperti ini di dalam kondisi new normal ya. Bunda sudah bergabung lagi Bunda Lucy. Jadi besok malam ya, Jumat malam mulai jam 7.30 malam sampai 8.30-an kita akan belajar dan saya mengundang Dr. Edi Iskandar, salah satu pakar EFT Emotional Freedom Technique di Indonesia, salah satu orang yang membawa EFT masuk ke Indonesia atau master trainer dari EFT ya, master trainer resmi dari EFT besok malam jam 7.30 malam.
Bunda masih monitoran, Bunda? Oke, Mbak Hai, Bunda Lusinya menghilang ya? Nah, Bunda sudah masuk lagi, Pak. Nah, udah masuk lagi ya? Sudah. Bunda ini masih pakai ilmu menghilangnya deh. Masih ilmu menghilang. Bunda, dengar suara saya, Bunda? Masih mic-nya masih. Nah. Siap. Udah ada Bunda nih. Sorry. Aduh, itu sinyalnya aku jadi pindah ke handphone deh. Ini malah bagus ini loh. Ini bagus ini ininya. Aduh. Iya, jelas sekali. Oke, Bunda. tadi. Nih ya. Ada pertanyaan-pertanyaan nih. Saya baca yang paling bawah dulu aja ya. Ada wanita muda, dia sudah punya pacar dan sudah dilamar dan diterima. Namun di belakang dia sudah selingkuh dengan tunangan orang bahkan sampai ML. Namun dia lebih milih selingkuhan dibanding pacar. Kenapa ya? Ya, itu salah satu ciri budak cinta sih. Dia orang yang nggak pernah selesai sama dirinya. Jadi dia mungkin menemukan ketidakpuasan yang didapati dari pacarnya, kemudian dia mendapatkan dari orang lain. Dan umumnya itu karena habit sih, karena terbiasa. Jadi itu nggak bisa, itu yang namanya servomekanisme yang tadi ya, error signal system itu karena ada sesuatu perilaku yang berulang, dan akhirnya karena kalau dia nggak aware terhadap perilakunya itu akan terus kayak begitu. Itu bersyukur banget ceweknya nggak nikah sama dia. Oke. Siap ya, mudah-mudahan menjawab ya. Ini ada Mas Aji. Saya pernah mengalami bucin karena terlalu lama jomblo, kurang kasih sayang. Baru ketemu pasangan sekali dimanfaatkan habis-habisan. Jadi dimanfaatkan habis-habisan nih Mas Aji. Saya terus dikejar-kejar dia sampai hari ini sama cewek tersebut. Solusinya bagaimana, Bunda? Enggak, saya jadi ingat waktu itu saya ketemu satu orang. Jadi dia kebetulan trainer juga kan. Terus dia dikejar-kejar cewek nih, persis kondisinya kayak begini. Pas dia ketemu saya, dia ngelihat ya akhirnya kita jadi dekat, terus dia ngobrol-ngobrol segala macam. Dia tuh punya si cewek itu satu hari itu bisa sampai 100 kali nge-call dia. Dan setiap Selasa dia harus nyetor ke cewek ini, nyetor ML gitu ya. Pokoknya cewek ini bilang, lu main ke apartemen gue setiap hari Selasa, tolong jangan pakai kolor. Nah, terus karena si cowok ini sudah merasa terganggu, 1,5 tahun loh, dibuntutin sama nih cewek, kemana-mana ditelepon kayak diteror gitu ya. Akhirnya mau nggak mau ya udah saya kerjain ya, karena saya ngerti, jadi saya ritualin lah ceritanya gitu kan, ritual putus cinta di bawah bulan purnama pas purnama lagi turun, katanya begitu. Ya tapi ya ternyata benar sih, nggak tahu mungkin bisa dipakai juga ya. Ini ada satu kalimat afirmasi yang sering saya pakai, cuman gaya-gaya saya supaya dibayar gitu kan. Jadi pakai lilin, terus menyem-menyem gitu supaya kesannya kayak dukun beneran. Jadi saya pakai kalimat gini, biarkan api cintanya hangus terbakar sehabis-habisnya dan membuat dia menjauh daripadaku. Itu ampuh loh. Jampi-jampinya ampuh loh. Jampi-jampinya itu, mantranya itu ya. Mantranya ya. Oke. Tapi sebenarnya kan secara ilmiah, oh iya itu karena vibrasinya mungkin sampai ke dia gitu kan. Oke. Siap Bunda. Nih Bunda masih ada satu lagi ya. Bunda mendapat perlakuan istimewa dari ayahanda. Apakah mengalami trauma atau malah dan lainnya? Bagaimana trik mengatasinya? Oh, ya kalau bicara trauma ya pasti trauma lah ya. Jadi kala itu saya kan nggak mau berinteraksi sama orang lain ya. Ini cerita sebenarnya saya udah ceritain berulang kali. Sebenarnya mengungkit luka lama sih sebenarnya ya. Jadi begitu nggak apa-apa saya sih sudah kuat, udah kebal. Jadi
karena saya sering pacaran, tapi pacaran saya juga pegangan tangan aja nggak berani gitu kan. Soalnya begitu mau pegangan tangan, udah ngelihat bapak saya mau mukulin saya gitu kan, jadi nggak jadi lagi gitu. Nah, ketika saya ketemu sama satu orang yang serius, dia malah selingkuhin saya gitu kan. Nah, dalam perjalanan akhirnya saya memutuskan untuk nggak pacaran, sampai akhirnya saya mengalami perkosaan. Nah, itu yang sebenarnya menyakitkan karena saya sudah trauma sama ayah saya, kemudian saya diperkosa, saya trauma sama laki-laki. Bisa dibayangin dong rasanya gimana sama laki-laki. Akhirnya saya menikah, ya delalah suami saya baik banget gitu ya, sabar banget. Dan tapi mengganggu hubungan saya waktu awal-awal tuh hubungan badan ya. Jadi begitu saya ngelihat dia itu saya teriak-teriak dan saya jerit-jerit kesakitan gitu ya, padahal sebenarnya nggak sakit. Saya nggak tahu nikmatnya kayak begituan kan jadinya. Akhirnya sampai suatu saat ini kayaknya nggak beres nih, saya harus putusin hubungan saya sama masa lalu saya. Terus saya ngebayangin di depan saya itu ada cermin, ada kaca, bukan cermin, kaca. Kaca di situ ada laki-laki yang pernah mengkhianati saya, ada papa saya, ada orang yang memperkosa saya nggak ngerti ya, karena saya waktu itu ditinggal di jalan gitu aja gitu. Tapi di situ saya ngelihat ada laki-laki yang saya tahu mukanya kayak apa, terus saya bilang, saya satu-satu saya putusin, tolong jangan ganggu hidup saya, cukup sama kamu aja gitu ya, pergi kamu dari kehidupan saya, udah, terus saya kecilin gambarnya, saya buang. Nah, cuma sama yang berat sebenarnya sama papa saya. Tadinya saya pikir ada namanya family reconciliation ya, jadi saya hadirkan mama saya, tapi ternyata mama saya nggak terlalu ngefek. Akhirnya papa saya yang sangat ngefek buat hidup saya, buat kejiwaan saya. Terus saya bilang, tolong jangan bawa masa lalu kamu ke masa saya sekarang dan masa depan saya. Putuskan masa lalu kamu dengan masa saya sekarang gitu. Jadi habis itu saya putusin masa lalu saya, masa saya sekarang, masa depan saya sekarang, sama masa lalu orang tua saya. Jadi mulai sekarang tolong jangan ganggu hidup saya lagi, jangan buat bayang-bayang masa lalu kamu. Masa lalu kamu ya maksudnya masa lalu ayah saya yang mempengaruhi hidup saya sekarang. Karena saya tahu dia itu adalah cetakan dari masa lalunya. Jadi saya bilang jangan pengaruhi, jangan bawa masa lalumu ke masa depan saya dan masa sekarang saya. Dan kala itu pas saya putusin, ya udah saya kayak hidup bebas aja, lebih freedom. Jadi saya ibaratnya saya mau melangkah dengan kedua kaki saya. Nggak karena saya satunya ditahan oleh masa lalu saya. Gitu. Oke, siap ya. Mudah-mudahan menjawab nih Bu Yani. Satu lagi, Bun ya, sebelum kita tutup ya. Ini ada dari Mbak Hasta Utama. Bun, cara menaikkan self esteem sehabis diselingkuhi dan minder dekati wanita karena takut terulang bagaimana ya? Oke. Ya, jadi kalau udah kena yang namanya identitas itu perlu effort sih ya. Jadi kita harus lebih banyak masuk ke dalam diri, lebih banyak be present, lebih banyak mengampuni diri sendiri dulu. Karena banyak orang yang disakiti itu bukan menyalahkan orang lain sebenarnya gitu ya. Saya marah sama dia karena dia nyelingkuhin saya. Memang saya marah sama dia. Orang kenyataannya memang dia selingkuhin saya dan saya marah sama dia gitu. Tapi kesalahan yang terbesar orang sebenarnya bukan marah sama dia, tapi dia marah sama diri sendiri. Kamu coba jujur, yang kamu marah banget itu sama dia apa sama diri sendiri? Itu yang perlu jadi di question sih. Kalau jawabannya adalah ya sebenarnya saya marah sama diri sendiri, maka orang lain jadi sasaran kemarahan saya gitu. Ya, jadi kalau kita sudah berdamai dengan diri sendiri, maka orang lain itu bukan jadi excuse untuk kita nggak bisa mencintai diri sendiri sih. Tuh. Jadi mengampuni, berdamai, sama bahagia atas dasar diri sendiri. Because you create your own life. Kamu meng-create diri sendiri. Kamu mau marah, ya itu kan salah kamu. Ngapain kita marah? Orang dia aja tidurnya enak-enak. Ngapain kita nggak nafsu makan karena diputusin, karena diselingkuhin. Oh dia aja happy-happy hidupnya. Ngapain kita sengsara di atas senangnya hidup dia gitu. Jadi itu sih, kita harus lebih fleksibel untuk melihat dari sudut pandang yang lain. Oke, jadi
Because you create your own life, karena kita menciptakan hidup kita sendiri ya. Jadi kita lebih fleksibel lagi sehingga bisa merespon ini yang bikin salahnya enak-enak, tidur kitanya yang tersiksa ya Bun ya. Oh iya benar. Oke, ini penting nih teman-teman nih. Kita kadang-kadang begitu ya, orang lain yang bikin salah, orang lain yang nyakitin, dianya mah cuek, udah ngomong apa atau udah melakukan apa, cuek aja, kitanya malah yang tersiksa. Nah, ini penting banget. Artinya apa? Harus fleksibel, memberikan respon yang paling pas buat kita ya. Setuju. Makasih, Pak. Bunda, agak jeda lagi. Wah, itu hebat loh, Pak. Siapa sih itu? Pak siapa yang barusan? Opa ya, masih. Opa ya. Pak Nyoman. Itu hebat banget loh. Nyoman, nyatet loh. Iya, Pak Nyoman itu Pak Nyoman luar biasa nyatet loh, Opa. Luar biasa. Siapa sih Opa namanya? Pak Nyoman. Ini cucu saya Bunda 5. nih. Tetangganya Iya, Bunda makanya ini. saya manggilnya Opa. Hah? Iya, benar. Nama beliau Pak Nyoman Udayana, Bunda. Nyoman Udayana. Oh, Opa Nyoman dari Bali ya? Iya, selamat. Oh iya. Oke, cukup ya teman-teman ya. Ini nomor handphonenya saya bacain nih karena ada teman-teman yang di YouTube juga. Jadi kalau ada yang mau catat, nanti boleh kontak saya dengan Pak Iwan atau nanti dengan Bahae ya. Buat alumni-alumni saya yang mau kontak Bunda Lucy, mau ikut pelatihan atau konsultasi, nanti boleh kontak saya atau kontak Bahae ya. Enggak, ada komentarnya itu justru gue mau bacain. Saya ada kelas itu loh, energetic aura dan fresh lift. Siapa nih? Sekalian jualan kan gue. Itu nanya gimana resepnya awet muda. Bersyukur aja, Mbak. Bersyukur. Ya, love and gratitude itu kesempurnaan awet muda. Oke, ini nomor Mbak Bunda Lucy ya, Bunda ya? 0819017889 ya. Oke. Bunda cukup ya, Bunda ya? Nanti kita ada sesi kedua ya. Makasih banget. Ya, sengaja sama-sama. Jangan dipuaskan dulu supaya ada sesi kedua nanti. Oh iya, ada sesi lanjutan. Soalnya kalau tema yang ini itu panjang banget ceritanya. Dan banyak orang yang ngalamin itu pasti butuh banget. Termasuk yang ketawa ini, Bunda. Ini Aduh. Termasuk yang ketawa ini paling. Itu, iya. Iya. Makanya Pak, saya benar-benar, ini Pak Iwan sama Bunda Lucy nggak salah milih tema ya. Tapi pasti relate banget. Spesial buat staf Mahai ini. Kalau ke saya kan malu ceritanya, nanti ke Bunda Lucy aja lah ceritanya. Udah ya gitu teman-teman. Teman-teman makasih ya udah hadir di sini. Bunda Lucy makasih ya, saya kembalikan ke sama-sama, Dok. ke Mbak Haye lagi. Mbak Haye makasih, silakan Mbak Haye ditutup. Oke, sama-sama Pak Iwan. Thank you. Aduh, Bunda, ini udah 1 jam lebih loh, hampir 1 jam setengah. 1 jam setengah, hampir mau 2 jam. Tapi rasanya kurang ya. Jangan lupa ini nomor rekening saya di sini. Siap, Bunda. Nanti saya kirim invoice-nya loh. Kebalik ya. Oke. Terima kasih banyak Bunda atas sharing. Sama-sama. Itu luar biasa banget gitu. Baik untuk yang mengalami, yang relate, ataupun yang tidak, tapi setidaknya kita tahu bagaimana kondisi orang yang sedang bucin. Jadi kalau misalnya ada teman, partner, tetangga kita, saudara kita yang lagi bucin, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu kita sudah dapat banyak pengetahuan dan wawasan dari Bunda Lucy. Semoga kita bisa ketemu di sesi berikutnya ya Bunda. Jangan bosan ya Bunda ya. Kita undang lagi. Oke. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih juga kepada semua peserta Bapak Ibu yang sudah mengikuti sesi bincang santai sore hari ini. Semoga apa yang didapatkan itu bisa bermanfaat dan bisa membantu untuk yang lainnya juga. Dengan begitu saya tutup sesi bincang santai ini. Terima kasih, selamat sore. Semoga semuanya selalu sehat. Terima kasih Pak Iwan, makasih. Ya, silakan. Teman-teman boleh ucapan makasih dan tepuk tangan buat Bunda Lucy ya. Terima kasih Bunda Lucy. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Ya. Terima kasih Pak Iwan, Pak Bu Lucy.
Oke, bye-bye. Sampai Oke, ketemu besok sampai sore. ketemu ya. Besok malam. Besok Besok malam besok kita malam dengan ya. Pak Edi Iya. Iskandar. Dr. Edi Iskandar, Mas. Magister Science. Oke, kita besok akan Oke. membahas aplikasi EFT, Emotional Freedom Therapy. Jam berapa, Mbak? Besok 7:30, Bu. 7:30 malam. Oke. Oke. Pak Dr. Ahmad Anus, makasih ya sudah hadir ya. Ya, Pak Iwan. Baik, teman-teman, sampai ketemu ya. Pak Selamat, Pak. Jeffrey, Pak Nyoman, makasih Bu Makasih, ya. Pak Iwan.